Hai teman-teman wartawan, media cetak, media online, media televisi, mohon maaf tadi banyak menghubungi saya melalui WhatsApp, tapi nggak sempat bisa saya jawab karena saya sekarang berada di Changi Airport, Singapura. Saya transit sekarang dari Jakarta dan 1 jam lagi saya harus berangkat ke New York. Oleh karena itu, berhubung karena banyak permintaan dan juga banyak permintaan juga dari teman-teman advokat, saya harus memberikan pernyataan sehubungan dengan adanya pernyataan saudara Hotman Paris mengenai adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peradi, yang dia katakan akhirnya itu adalah menyatakan bahwa Peradi kita tidak sah, keputusan kita tidak sah. Saya ingin tegas menyatakan di sini bahwa apa yang disampaikan saudara Hotman tersebut itu adalah pernyataan bohong. Kedua, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Itu adalah pernyataan merupakan fitnah dan merupakan pencemaran nama baik terhadap Peradi dan sangat melukai hati para advokat Indonesia. Kenapa? Karena Hotman Paris sesungguhnya tidak mengerti persoalannya. Dan ini bukan perkaranya dia, tapi dia mengomentarinya. Apakah seorang advokat boleh mengomentari perkara yang bukan perkaranya? Apakah kita boleh mengomentari perkara orang lain? Nah, akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang. Oleh karena itu, duduk perkaranya saya beritahukan supaya semua masyarakat tahu. Mulanya begini, pada tahun 2015 sampai 2020, pemimpinan Peradi itu dipimpin oleh Pak Fauzi Hasibuan dan Thomas Tatubolon. Pada masa mereka itu, dibuatlah ada perubahan anggaran dasar melalui rapat pleno Peradi. Kalau tidak salah, Hotman Paris waktu itu juga menjadi pengurus Peradi. Kalau tidak salah ini ya, nanti dicek. Nah, kemudian saudara Alamsyah merasa perubahan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan rapat pleno itu adalah tidak sah. Menurut Alamsyah harus melalui Munas. Kan begitu? Nah, akhirnya dia gugat di pengadilan. Kemudian berperkara di pengadilan, dia menang. Di tengah jalan, setelah tahun 2020 berakhir, maka dilakukanlah Munas Peradi, pergantian pengurus. Pada agenda pertama di Munas Peradi, dibicarakan adalah agenda perubahan anggaran dasar. Apa keputusan perubahan anggaran dasar itu? Keputusannya adalah Munas mengesahkan anggaran dasar yang dirubah oleh rapat pleno tadi sebagai keputusan Munas. Gitu. Jadi Munas tersebut yang Munas mana telah memilih saya sebagai ketua umum itu diadakan berdasarkan anggaran dasar yang telah diputuskan oleh Munas, bukan anggaran dasar yang dirubah berdasarkan rapat pleno. Jadi ada dua ini, satu adalah anggaran dasar yang dirubah berdasarkan rapat pleno, satu anggaran dasar yang sudah dirubah berdasarkan rapat Munas advokat. Nah, karena hal ini adalah dua hal yang berbeda, maka apa implikasinya terhadap adanya putusan Mahkamah Agung tersebut? Seandainya lah benar putusan Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa anggaran dasar yang diputuskan berdasarkan rapat tidak sah, implikasinya sama sekali tidak ada terhadap Peradi. Implikasinya tidak ada hubungannya dengan kedudukan saya sebagai ketua Peradi, karena yang dibatalkan itu adalah anggaran dasar yang dirubah oleh rapat pleno, sedangkan saya terpilih berdasarkan anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Munas. Ini poin utamanya. Dan hal ini oleh saudara Alamsyah telah diakui dan dia sekarang menjadi anggota Peradi. Dia mengatakan karena itu sudah dilakukan melalui Munas, maka Alamsyah mengakui bahwa anggaran dasar itu adalah sebagai anggaran yang sah. Jadi kenapa jadi Hotman Paris yang sewot gitu? Ya kan? Gak ada apa-apanya putusan itu. Non-diskutabel, tidak ada implikasi apa-apa. Jadi oleh karena itu, kepada seluruh advokat Indonesia, kepada pengadilan, pada kejaksaan, semua stakeholder Indonesia pada waktu harus mengerti ini. Tidak ada implikasi hukum apapun akibat daripada putusan dari Mahkamah Agung tersebut. Nah, besok saya sudah minta rekan Asido Huta Barat akan menjelaskan mengenai persisnya mengenai keputusan ini dan bagaimana pengakuan daripada saudara Alamsyah mengenai
putusan Mahkamah Agung ini. Oleh karena itu saya sarankan kepada Hotman Paris, jangan berbohong, ya, jangan memprovokasi, jangan membuat berita-berita yang menyesatkan, melukai hati advokat Indonesia. Nanti kalau advokat Indonesia marah kan repot jadinya kan. Mereka bisa sekarang ini mereka SMS saya terus, bagaimana nih Pak Otto katanya. Nah ternyata mereka pikir Anda benar, ternyata Anda tidak benar gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan dimanapun dan kapanpun. Saya jamin hal ini. Oleh karena itu kepada advokat Indonesia, terutama advokat muda, jangan khawatir, tenang, mari kita berjuang terus. Pradi adalah single bar. Salam.